Oke, back to BTS Bawaslu Talk Something. Kita ketemu sama alumni SKPP dari Kota Samarinda, sahabat Muhammad Izzatullah, yang konon katanya sudah melampaui teman-temannya dari beberapa dan lolos ke tahap Provinsi Kalimantan Timur. Oke, terima kasih. Izzat, jadi menurutmu apa sih sebenarnya SKPP itu? Ya, kalau menurut saya ini Bang, SKPP itu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang dimana menghimpun beberapa delegasi-delegasi yang dari OKP maupun dari kampus, kemudian dijadikan satu forum untuk membantu Bawaslu dalam pengawasan partisipatif Bang. Oke, berarti sebenarnya dia ini menjadi bagian di Bawaslu gitu ya? Lebih kepada ini sih Bang, Bawaslu hanya memfasilitasi dari pertingkatan, namun untuk implementasi ke masyarakat itu kembali ke peserta SKPP itu sendiri Bang. Oh baik. Pesertanya dari mana aja kalau boleh tahu SKPP ini? Kalau untuk yang tingkat menengah kemarin Bang, ada dari 7 kabupaten kota Bang. 7 kabupaten kota. Iya. Dari Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Pasir dengan PPU Bang. Dan sampean ini lolos ke tingkat menengah Bang. tingkat menengah Kalimantan Timur. Iya, mewakili Bawaslu Kota Samarinda. Luar biasa. Jadi kemarin pertemuannya di mana itu? Tepatnya di Swiss Bell Hotel Balikpapan Bang. Swiss Bell Hotel Balikpapan. Iya. Dari beberapa itu tadi yang diceritain, berapa peserta nih yang tembus ke tingkat menengah? Untuk dari Kota Samarinda sendiri ada 5 peserta Bang. Samarinda 5 peserta, termasuk saya Bang. Oh, oke. Jadi setelah itu dikembalikan ke kabupaten masing-masing selagi menunggu pengumuman untuk lolos nasional Bang. Pede sekali. Jadi pengumumannya belum gitu ya? Pengumumannya belum, jadi Bang. Sambil nunggu ini kembali ke daerah masing-masing sampai nanti dipanggil lagi ke mana? RI. Ya, Bawaslu RI. Ya. Di Jakarta dong ya. Nah, itu untuk tempat dan segala macam belum diketahui. Oh, gitu. Ini kemarin tuh ngapain aja di Balikpapan itu? Jadi kita itu ada forum juga Bang, dibuatkan kelompok, kemudian diisi lebih kepada, kalau kemarin di dasar kan Bang, memang dari teori-teorinya terlebih dahulu. Kalau kemarin sudah mulai ke mencapai teknis, kayak kita disuruh untuk membuat analisis penanganan pelanggaran, kemudian memecahkan kasus sengketa, dan kemudian pemateri-pematerinya juga itu dari Komisioner Bawaslu Kalimantan Timur itu sendiri Bang. Gitu. Jadi nggak hanya cuma teori, tapi sudah ke studi kasus gitu ya? Studi kasusnya nih yang ngasih siapa? Kalian sendiri atau dari penyelenggaranya? Dari penyelenggaranya ya. Iya. Rugi nggak sih ikut kayak gitu-gitu tuh kan? Nggak ada duitnya kayak gitu tuh. Sebenarnya kalau dibilang rugi, nggak ada yang rugi Bang, karena kan kemarin tuh yang ditanamkan ke kita adalah kita di sini untuk belajar. Sembari ketika selesai SKPP ini kita bisa mencerdaskan masyarakat Bang. Luar biasa ini. Jadi Mas Izzat ini menjadi orang yang dengan tulus ikhlas bergabung di Bawaslu, menjadi istilahnya itu pengawas partisipatif ya, dan mencerdaskan masyarakat seperti itu. Baik, kalau menurut Mas Izzat sendiri, dengan adanya SKPP ini apakah membantu? Kan Bawaslu sudah punya program sendiri nih, ada lagi SKPP, bukannya malah camuh seperti itu? Menurut saya sih tidak Bang, karena hadirnya SKPP ini untuk melancarkan malah Bang dari program Bawaslu itu sendiri, karena SKPP hadir kan sebenarnya sudah, sepengetahuan saya sudah ada namanya SKPP dari tahun 2020, dan sebelumnya ada Akademi Pemilu dan segala macamnya. Itu merupakan langkah Bawaslu untuk mengawali pengawasan partisipatif sih Bang. Ada nih, saya nih baru dengar ini. Beberapa masyarakat ini dalam memberikan pendapatnya mengenai Bawaslu Kota Samarinda itu justru dipandang sebelah mata. Nah, misalnya gini, ketika tidak ada tahapan seperti ini kan, Bawaslu cenderung terlihat nggak ngapa-ngapain gitu. Buat apa ada Bawaslu? Nah, Mas Izzat sebagai orang yang tergabung di SKPP, bagaimana cara menanggapi seperti itu?
Kalau saya sendiri menanggapinya sih Bang, masyarakat perlu mengetahui bahwasanya Bawaslu itu selalu bekerja walaupun tidak ada tahapan Bang. Contohnya Contohnya apa kerjanya? seperti ini Bang, meningkatkan kapasitas dari pengawasan partisipatif itu sendiri Bang untuk persiapan tahap menjelang tahapan yang akan datang Bang. Pengawasan partisipatif. Iya Bang, seperti misalnya program SKPP ini kan Bang dilaksanakan sebelum adanya tahapan Bang, Itu sehingga bagian dari pengawasan partisipatif SKPP iya, ini. maksudnya termasuk bagian Bang ini biar kita mengetahui Bang, sehingga ada komunitas yang bergerak di pengawasan partisipatif namun dia bukan merupakan bagian Bawaslu secara langsung gitu Bang. Itu clue-nya sebenarnya. Jadi sebenarnya SKPP ini tidak berada di struktur Bawaslu, Ya. tapi juga menjadi support system dari Bawaslu itu sendiri untuk mengerjakan program-program yang ada di Bawaslu, termasuk tadi pengawasan partisipatif itu sendiri. Baik, Mas Ijat nih, selaku orang yang nantinya akan dikirim ke Jakarta, nantinya jangan GR dulu. Apa sih sebenarnya harapan untuk SKPP maupun Bawaslu? Kalau untuk SKPP sendiri sih Bang, harapan saya setelah adanya jenjang dasar ya dulu Bang. Kalau untuk jenjang dasar maupun untuk yang menengah nanti, siapapun yang lolos ke nasional ataupun yang tidak, menurut saya kita sudah sama-sama belajar. Yang dilihat nanti adalah implementasinya kepada masyarakat Bang. Karena di menengah kemarin kita sudah rumuskan telah membuat namanya komunitas Bang. Namanya itu komunitas Resantif. Relawan Pengawasan Partisipatif Kalimantan Timur. Ini ya, komunitasnya kalian bikin sendiri gitu ya? Iya. Dan ini akan kami gaungkan siapapun yang lolos ke nasional untuk Resantif ini sampai kepada seluruh alumni SKPP itu Resantif Republik Indonesia Bang. Resantif Republik Indonesia. Berat sekali ya. Kemudian untuk Bawaslu sendiri gimana harapannya? Kalau untuk Bawaslu sih Bang, harapannya untuk mengembangkannya Bang, untuk pengawasan di media sosial sih Bang. Karena kemarin sempat menjadi perdiskusian juga pengawasan di media sosial terkait unsur SARA, kemudian dugaan money politik yang dilakukan secara online Bang, seperti melalui e-wallet ataupun aplikasi Dana. Itu kan menjadi suatu hal juga Bang yang menjadi prihatin untuk pemilihan serentak di tahun 2024 ini Bang. Nah, ngomong-ngomong soal media nih, saya jadi tertarik nih. Bagaimana Bawaslu ngawasin media itu? Itu kan biasanya kan kayak repost lagi gitu-gitu kan. Nah, yang dijerat tuh apakah yang nge-repost atau yang bikin berita? Sebenarnya Bang, kalau kita cari itu kan cukup rumit tuh Bang, karena pasti akan menjadi banyak repostan itu Bang. Nah, namun kalau kemarin sempat ditanyakan itu Bang, memang sampai saat ini Bawaslu itu keterbatasan kewenangannya akibat undang-undang Bang, karena pembuat undang-undang sendiri itu kan berasal dari mereka. Dibatasi di situ ya. Jadi SKPP ngapain dong? Kan sudah ada tim media dari Bawaslu nih. Nah, di situ Bang, SKPP ketika ada memang hal-hal yang kiranya dugaan itu sebagai dugaan pelanggaran pemilu, di situ SKPP mencoba membantu masyarakat yang kiranya menemukan hal-hal yang menurutnya pelanggaran pemilu, tapi dia tidak berani Bang. Di situ SKPP berperan untuk membantu masyarakat, misalnya mengadukannya ke Bawaslu dan segala macamnya Bang. Menjadi jembatan ya, gitu ya. Wes, berarti SKPP harus memiliki sense of belonging terhadap Bawaslu. Jangan udah ikut SKPP, udah juara, nantinya malah tarik diri, nggak ngebantu gitu kan. Nah, satu hal lagi nih untuk Mas Ijat. Seandainya nanti lolos ke RI, apa yang Mas Ijat ingin sampaikan di RI sana? Ya, mungkin langsung saya jawab Bang. Untuk yang saya ingin bawa ketika memang ada rezeki lolos ke nasional Bang, pertama adalah kasus-kasus di Kalimantan Timur terkait kepemiluan, yang dimana di Kalimantan Timur itu ditemukan operasi tangkap tangan Bang. Itu akan saya coba ulik bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menahan dari pelaku dugaan money politik Bang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba mempertahankan bahwasanya Kalimantan Timur kemarin pada saat berangkat di SKPP Nasional 2020 itu sebagai peserta terbaik 1 Bang. Dan itu akan coba saya dan kawan-kawan mempertahankan itu Bang, karena ada amanah selain untuk membawa Kalimantan Timur bertahan sebagai juara, dan ada juga amanah bahwasanya kita di sana lebih belajar lagi dan ada yang kita bawa kembali pulang ke Kalimantan Timur Bang. Itu sih Bang.
lebih tepatnya untuk yang saya bawa ke nasional nanti bang. Jadi misinya ada dua ini ya. Yang pertama mempertahankan gengsi daerahan, dan yang kedua nanti harapannya bisa memantapkan lagi lah tentang OTT ini ya. Iya. Karena beberapa kali juga bukan cuma di Kalimantan Timur ini ya. Jadi ada di daerah-daerah lain juga OTT ini dengan sangat mudah gitu, dengan cara. Nah, mudah-mudahan lah Ijat bisa di sana, bisa undang-undangnya diperketat lagi. Jadi OTT yang ada itu bisa langsung dipidana kalau perlu gitu Ya. kan. Nah, seperti itu. Baik. Terakhir nih Zat, sebelum kita closing, saya pingin Ijat deh ada barangkali sesuatu hal untuk teman-teman yang SKPP gitu, motivasi atau segala macam. Yang menonton ini juga mudah-mudahan tergerak ya hatinya untuk bisa berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif. Ya mungkin untuk teman-teman SKPP, saya harap komunitas yang sudah kita bentuk tidak kita sia-siakan, kita jalankan di setiap pemimpin Korwil dan juga koordinator daerah itu bergerak bersama menghimpun alumni-alumni SKPP dari 2020 ke 2021 sebagai moto kita, Resantip Kaltim, awasi, awasi, awasi. Mungkin itu sih bang. Mantap sekali. Terima kasih Izat. Mudah-mudahan ini menjadi semangat gitu ya, cambukan untuk kita semua ke depan. SKPP semakin jaya dan yang paling utama adalah konsisten. Terima kasih dari saya dan Izat. Kita ketemu lagi di BTS selanjutnya. Sampai jumpa.